Peringatan Hari Santri ke-9 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin di Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, Selasa pagi diisi dengan upacara pengibaran bendera merah putih. Selain santri, orang tua santri, dan guru, upacara juga dihadiri para kiai dan pejabat daerah. Kegiatan kemudian dimeriahkan dengan berbagai pentas seni budaya dan teatrikal kolosal yang menceritakan perjuangan Kiai Haji Hashim Asy'ari yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Kiai Haji Hashim Asy'ari merupakan salah satu pahlawan nasional yang juga tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Indonesia. Momentum Hari Santri tahun ini jadi pembelajaran, semakin menyemangatkan para santri bisa lebih berperan dalam pembangunan dan bersaing dalam ilmu. Hari peringatan santri, semoga santrinya menjadi lebih baik lagi ke depannya. Setuju nggak di perayaan Hari Santri ini setiap tahun dilaksanakan? Setuju. Hari Santri Nasional ditetapkan pemerintah pada 22 Oktober. Peringatan Hari Santri Nasional juga sebagai momentum resolusi jihad mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Arsadisa Putra melaporkan dari Lampung Selatan. Sebuah daerah yang disebut Kampung Tunanetra di Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, butuh perbaikan jalan segera. Pasalnya, di kawasan ini tinggal sekitar 7 kepala tunanetra dan mereka mengeluh sulit beraktivitas karena jalan banyak yang berlubang. Apalagi saat musim hujan, jalan jadi licin dan mereka sering celaka akibat jalan rusak. Warga menyatakan telah berkali-kali meminta bantuan perbaikan jalan ke petugas kelurahan, kecamatan hingga Pemkot, namun belum kunjung ditanggapi. Ya, banyak terutama dari organisasinya itu, cuman kendalanya memang penunjangnya baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak swasta itu bukan belum memadai, tapi memang belum ada gitu. Itu kalau jam segini sepi ya Pak ya? Biasanya yang lewat-lewat? Ya kalau di sini memang suasananya begini. Saat siang, kampung tunanetra sepi karena sebagian besar mereka sedang bekerja. Ada yang berdagang, mengajar ngaji sesama tunanetra, hingga membuka jasa pijat. Meski kerap kesulitan di jalan, mereka tetap semangat bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi. Para penyandang disabilitas tunanetra berharap mendapat fasilitas jalan yang sama dengan warga lain. Hal ini bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan membuat mereka lebih dihargai di masyarakat. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Salah satu tradisi Lampung yang terus dilestarikan hingga kini adalah angkonan atau mengangkat anak secara adat. Prosesi adatnya yang sakral harus diikuti dengan baik supaya hubungan kekerabatan semakin erat dan bermakna. Angkonan merupakan salah satu tradisi adat khas marga Legun yang berpusat di Desa Waiurang, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Anak perempuan yang akan diangkat sebagai anak diarak dengan pakaian adat. Prosesi digelar di rumah adat besar atau Lamban Balak dan dipimpin seorang ratu junjungan. Ia akan menyuapi calon anak angkat lalu mengusap kain yang menempel di tubuhnya. Anak angkat akan diberi gelar adat. Nggak ada syarat-syarat khusus untuk mengangkat seseorang untuk menjadi anak adat. Ya, ini lebih kepada karena kami saling mengenal dalam keseharian, dalam hubungan keluarga juga kami saling terkait. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk mengangkat anak menjadi anak adat kami. Masya Allah ya, senang, bahagia melihatnya karena bisa ikut dalam acara adat yang memang merupakan satu khas budaya yang patut dilestarikan di sini gitu kan. Dan ini salah satu pengalaman terbaru juga buat saya untuk angkon anak ini gitu.
Tradisi adat diikuti ribuan warga dan sejumlah tokoh Lampung. Usai seluruh prosesi selesai, digelar makan bersama dengan kuliner khas Lampung. Tradisi ini terus dilestarikan turun-temurun sebagai upaya mempererat persaudaraan. Asep Saifullah melaporkan dari Lampung Selatan. Limbah tulang ikan laut giling ternyata bisa dimanfaatkan dan dijual kembali untuk pakan ikan lele. Hal itulah yang dilakukan para pengusaha ikan filet di perkampungan nelayan Ujung Bom, Kelurahan Kangkung, Kecamatan Bumi Waras, Bandar Lampung. Jika daging ikan filet dihargai Rp25.000 per kilogram, limbah tulang ikan giling dihargai Rp5.000 per kilogram. Penjualan hingga luar Bandar Lampung seperti Metro, Lampung Tengah, dan Pringsewu. Pengolahan limbah tulang ikan pun sangat mudah, yakni dengan cara digiling hingga halus dan dikemas ke dalam plastik. Pakan ikannya. Oh gitu. Iya. Nanti pengolahannya seperti apa itu? Pengolahannya harus digiling biar halus. Oh digiling sama seperti filet. Iya. Kalau dalam sehari bisa menghasilkan berapa kilo? 3 kintal. 3 kintal? Iya. 300 kilo? Iya. Oh itu nanti dia dijual lagi? Dijual lagi. Untuk apa sih memangnya? Untuk makan lele. Dagingnya dibikin untuk pempek bisa. Untuk pilet gitu ya? Dipilet untuk pempek. Kalau tulangnya ini untuk pakan ikan lele. Oh kita jual lagi. Per kilonya berapa Bu? 5.000. Itu kita kirim kemana aja Bu? Ke Lampung Tengah. Terus? Ke Metro. Berapa lama? Usaha ikan filet kini sedang kekurangan pasokan ikan dari nelayan dampak cuaca buruk. Banyak nelayan di pesisir Bandar Lampung yang tidak melaut. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.